Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku jurnalistik yang keren, senantiasa menjadi bagian penting upaya kita untuk selalu berkreasi di era pandemi. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku yang keren-keren dan senantiasa berkreasi dan berinovasi di abad 21 ini, masih terngiang di benak kita kemarin tanggal 25 November 2020, Hari Guru Nasional, dan diperingati oleh semua guru di Indonesia melalui berbagai kegiatan. Ada yang baca puisi, ada yang bersenandung, ada yang melakukan seminar, ada yang melakukan aktivitas-aktivitas dalam berbagai kreasi yang ditampilkan oleh sosok guru, digugu dan ditiru. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, mahasiswa jurnalistik menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita merealisasikan ide dan gagasan secara cemerlang untuk bisa memantik semangat kita untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Yang ingin saya katakan bagaimana kita melakukan inovasi dan kreasi diri itu dilakukan dengan membangun keabadian. Nah, salah satu membangun keabadian itu adalah sosok guru. Guru itu menjadi abadi karena ilmu yang dibagikan kepada murid-muridnya itu berkembang dan bermanfaat untuk seluruh umat di bumi ini. Sehingga guru itu ibarat memberikan tanpa berharap kembali, tetapi ilmu yang diberikan itu akan selalu bermanfaat untuk seluruh umat. Nah, inilah yang harus kita tiru. Salah satunya, misalnya Mas Marvan, Mbak Sisi, dan juga Mbak Rifda, dan juga kawan-kawan para mahasiswa yang senantiasa menjadi bagian penting untuk bisa kita komunikasikan, kita kolaborasikan, itu saling memantik semangat kita. Nah, artinya apa? Sebagai seorang mahasiswa, sebagai calon guru, tentu kita juga senantiasa harus bisa menghasilkan karya-karya inovatif. Karena untuk mengubah diri kita menjadi orang yang dikenang sepanjang masa itu adalah dengan tulisan-tulisan kita. Kalau guru akan dikenang karena kebijaksanaannya, karena kepiawaiannya, karena kepandiannya, karena kecerdasannya, karena kesabarannya, karena keikhlasannya, karena segala sesuatu yang dimiliki guru itu tidak akan pernah habis dibagikan pada murid-muridnya. Sehingga apa? Komitmen para murid ketika dia masih berkarya, masih beraktivitas untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia, maka guru pun akan terbawa kemuliaan hatinya, kemuliaan ilmunya, kemuliaan kebijakan dan juga kesabarannya. Nah, oleh karena itu, para mahasiswaku, hari ini kita akan diskusikan bahan-bahan bagaimana untuk bisa membangun keabadian. Nah, salah satunya adalah tadi saya katakan kita akan menulis artikel di media cetak. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana menulis opini, itu menjadi bagian penting yang bisa kita lakukan. Opini itu dalam tahapan nanti publikasinya di media cetak. Selain mungkin bisa opini bisa kita terbitkan di majalah ataupun di media-media yang lain, baik cetak maupun online. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru di Indonesia, kemudian juga para mahasiswaku yang keren, hebat dan luar biasa, kita bisa melakukan proses penulisan opini itu. Yang pertama adalah menuangkan ide dan gagasan itu dari ramuan pengalaman. Jadi selalu saya katakan dengan 8D yang bisa kita jadikan bahan untuk bisa dituliskan itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dibicarakan, apa yang selalu dikritik, apa yang selalu disayangi, apa yang senantiasa itu menjadi kolaborasi, lalu sesuatu yang dikomunikasikan. Ini menjadi bagian-bagian penting yang bisa dijadikan bahan. Lalu dari ide-ide gagasan yang tadi kita kumpulkan bahan-bahan itu, lalu diramu dengan pengalaman-pengalaman kita. Nah, tahapan yang dilakukan yang pertama adalah menuliskan. Ya, menuliskan. Jadi ide gagasan yang sudah ada dalam benak kita, kita tuliskan. Nah, setelah kita tuliskan itu dengan fakta dan data empirik yang kita ketahui, yang kita kemas, yang kita manfaatkan, itu tentu akan bisa berdampak terhadap ide-ide gagasan yang nanti kita kembangkan. Dalam sebuah paragraf kita tulis dari kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat pengembang, dan kalimat penutup. Jadi ketika kita menulis, yang pertama kita pilihkan judul atau topik yang akan kita bahas. Misalnya kita akan menulis guru sejati, ya, guru sejati. Sehingga dari guru sejati itu bisa kita tuangkan. Misalnya saya akan sampaikan salah satunya, misalnya ini kalau guru sejati, misalnya kita akan bisa melihat, saya buatkan contoh, misalnya ini
Guru sejati kita kemas dalam bentuk opini, tapi kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Misalnya ini saya kemas dalam puisi dulu, nanti bisa kita kembangkan. Misalnya Guru Sejati karya Muhammad Rohmati, sosok guru inspiratif, menjadi teladan memikat hati, memantik generasi NKRI untuk berliterasi, merangkai kata menjelajah semesta. Kehadiranmu selalu dirindu, suaramu selalu menyejukkan hati. Bersamamu selalu berkreasi dan berinovasi. Lahirkan generasi unggul untuk NKRI. Mengukir cinta dengan hati, mengakar dan membumi. Nah, kalau kita lihat dari ungkapan ide dan gagasan ini bisa kita kembangkan. Misalnya judulnya Guru Sejati Sepanjang Masa. Nah, misalnya kita kemas itu. Lalu di paragraf pertama tadi saya katakan sosok guru inspiratif. Kita kembangkan, sosok guru inspiratif senantiasa akan dirindukan oleh murid-muridnya sepanjang masa. Tidak hanya muridnya, tetapi masyarakat juga akan merindukan dalam berbagai konteks. Nah, ini akan terus kita kembangkan. Lalu kalimat kedua menjadi teladan memikat hati. Nah, bait satu puisi itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah opini bahwa guru sejati itu sosok guru inspiratif menjadi paragraf pertama. Kemudian menjadi teladan memikat hati itu paragraf kedua. Kemudian memantik generasi NKRI untuk berliterasi itu paragraf ketiga. Kemudian merangkai kata menjelajah semesta itu paragraf keempat. 4 paragraf ini atau 4 subtema subtopik ini bisa kita kembangkan lagi lebih luas. Bergantung kebutuhan kita. Ketika kita mau menulis opini itu dalam berapa halaman, dalam berapa kata, dalam berapa pola atau berapa sudut pandang, itu bisa kita kemas lagi. Kalau misalnya sosok guru inspiratif itu menjadi topik sendiri bisa. Atau misalnya menjadi teladan memikat hati itu satu topik sendiri bisa. Kemudian memantik generasi NKRI untuk berliterasi satu topik sendiri bisa. Kemudian merangkai kata menjelajah semesta satu topik sendiri bisa. Jadi teman-temanku yang badan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, mahasiswaku jurnalistik dan guru-guru di Indonesia yang keren dan hebat luar biasa, kita bisa melakukan penulisan opini itu berdasarkan pengalaman dengan satu topik. Kalau tadi saya katakan guru sejati sepanjang masa itu bisa menjadi topik sendiri. Lalu sosok guru inspiratif itu bisa menjadi topik sendiri. Lalu kita kembangkan sesuai dengan pengalaman kita. Pengalaman menjadi guru, pengalaman menjadi siswa, pengalaman yang lain. Nah, disinilah kekuatan kita kalau kita merealisasikan ide dan gagasan. Sebagai contoh, misalnya saya contohkan nih. Novel ini, 2 Garis Biru. Novel ini ditulis dari adaptasi sebuah film. Tetapi ketika dituliskan ide ini tentu ada adaptasi dengan konteksnya. Jadi saya katakan wujudnya bisa konteks dan konteks ini akan terintegrasi. Atau misalnya kita lihat puisi-puisi yang ditulis ya untuk antologi puisi Pak Sapati Djoko Damono ini bagian-bagian jadi pengalaman-pengalaman ide yang dirasakan, yang didengar, kemudian yang dikerjakan, ini menjadi salah satu topik. Nah, oleh karena itu, ide dan gagasan itu sebenarnya akan menjadi menarik ketika kita lakukan pengembangan. Maka tadi saya katakan, tahap pertama, memilih topik, memilih ide, itu akan menjadi sangat penting ketika kita bisa tunjukkan karya-karya itu nanti menjadi salah satu bagian nyata. Jadi kalau kita kemas tulisan-tulisan kita yang menarik, jadi di awal itu sudah ada ide yang sangat menarik. Jadi bagaimana kita menuangkan ide-ide gagasan itu untuk menjadi menarik. Misalnya Mas Marvan menulis pengalaman terbaik bersama guru imajiner gitu. Atau pengalaman terbaik bersama guru yang paling sabar. Pengalaman terbaik dengan guru yang terbijaksana. Lalu Mbak Rifda menulis tentang bagaimana kreativitas dan inovasi guru di SMP. Lalu Mbak Sisi menceritakan tentang bagaimana kreativitas berliterasi guru inovatif abad 21. Nah, ini akhirnya ide-ide ini akan sangat cemerlang. Kemudian dari proses itu, Mas Uja misalnya akan menjadi salah satu bagian ide yang bisa dituangkan tulisan itu sesuai dengan pengalamannya juga. Jadi sebenarnya bisa juga nanti pembandingnya Mas Ahmad menuliskan ide-ide gagasan
yang bisa diperoleh dari pengalaman liburannya. Nah, ini menjadi penting untuk bisa kita katakan, untuk bisa kita ceritakan, untuk bisa kita kemas dalam sebuah tulisan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah tulisan, tentu akan sangat bersinergi dengan ide dan gagasan yang kita tuangkan. Maka pengembangan ide, pengembangan topik itu akan sangat bergantung pada repertoar bahasa, akan sangat bergantung dengan pengalaman kita. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ide dan gagasan yang sudah kita tuangkan dalam bentuk tulisan, tadi saya katakan misalnya, ini saya tuangkan untuk menyemangati dan mengucapkan selamat Hari Guru. Saya buatkan tulisan guru sejati, sosok guru inspiratif, menjadi teladan, memikat hati, memantik generasi NKRI untuk berliterasi, merangkai kata menjelajah semesta. Kehadiranmu selalu dirindu, suaramu selalu menyejukkan hati. Bersamamu selalu berkreasi dan berinovasi, lahirkan generasi unggul untuk NKRI. Nah, kalau kita kembangkan masing-masing ide dan gagasan itu, saya yakin kita bisa menghasilkan banyak karya. Kita bisa misalnya menghasilkan karya-karya lain yang bisa kita tuangkan dalam puisi ini. Jadi bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk yang lain-lain, tapi itu bagian dari topik. Tapi sekarang ini kita kembali ke topik kita, menulis opini. Kalau kita menulis opini, tentu menuangkan ide dan gagasan sesuai dengan cara pandang kita. Meskipun didukung dengan fakta dan data empirik, tetapi tidak keluar dari ide dan gagasan yang kita tuangkan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa sudut pandang kita ini akan memiliki manfaat yang diawali dengan permasalahan, lalu ditawarkan sebuah solusi untuk penyelesaiannya. Nah, oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswa jurnalistik dan juga komunitas Ratulisya di seluruh Indonesia, para guru, dosen, ini menjadi bagian penting untuk kita tuangkan ide-ide gagasan kita. Jadi yang pertama memilih topik, yang kedua menuliskan ide dan gagasan itu, yang ketiga melakukan editing. Editing dari tulisan yang sudah kita lakukan, yang keempat mintalah teman, sahabat, kolega yang dianggap lebih itu bisa melakukan editing atau melakukan review agar mendapatkan masukan-masukan dari situ. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau itu kita lakukan, maka tahap yang kelima itu melakukan publikasi. Nah, publikasinya bisa dikirim ke media cetak atau media online. Kita lihat di setiap media cetak biasanya setiap hari ada opini atau gagasan, itu bergantung berbeda-beda di masing-masing media cetak, lalu kita kirimkan melalui email, kita sesuaikan dengan koridor atau juknis yang dituangkan di sana, berapa kata maksimal, kemudian aturannya seperti apa, lalu kita kirimkan ke sana, lalu kita tunggu seminggu, 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak dimuat, berarti itu belum rezeki kita, belum dimuat, tetapi nanti kita review kembali, kita revisi kembali. Kalau dari masing-masing media cetak biasanya ada yang direview lalu diberi masukan, ada juga yang tidak. Ada catatan-catatan, kalau setelah 2 minggu tidak diterbitkan berarti tidak diterbitkan. Nah, oleh karena itu teman-teman yang luar biasa, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Saya masih ingat selalu bahwa ada seorang penulis terkenal di Indonesia yang senantiasa mengingatkan bahwa nggak usah bersedih kalau sekarang masih ditolak, ya semoga suatu saat kita akan bisa menjadi orang yang diterima, tulisan kita maksudnya. Jadi disitulah kekuatan kita. Kita harus sabar dan sabar sampai kiamat pun kita harus sabar, tetapi dengan usaha dan upaya yang kita lakukan, sehingga disitulah kekuatan kita akan menghasilkan karya yang luar biasa, karena dengan menulis kita akan bangun keabadian. Sekali lagi, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen itu yang akan mengantarkan kita agar kita bisa membangun keabadian dengan tulisan-tulisan kita yang hebat dan luar biasa. Sehingga kita akan selalu menyinari dunia, jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Disinilah semangat kita untuk menjadi guru yang hebat dan luar biasa, guru hebat yang bermanfaat, guru sejati yang selalu menginspirasi, guru bermartabat yang maslahat untuk umat. Salam sukses dan luar biasa bersama saya, Muhammad Rahmadi,